Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bella dari program studi Sistem Informasi Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar ekonomi, manajemen, dan bisnis. Pada kesempatan malam ini, saya akan memberikan materi mengenai pengantar manajemen sumber daya manusia. Sebelum masuk ke inti pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia, kita perlu tahu dulu dasar dari apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia itu. Manajemen sumber daya manusia terdapat dua kata dasar. Yang pertama ada manajemen serta SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama ada manajemen. Manajemen adalah suatu proses perorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, serta pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan atau suatu organisasi. Yang kedua SDM. SDM merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, arti dari manajemen sumber daya manusia secara umum adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau suatu perusahaan. Di sini juga ada beberapa pengertian mengenai MSDM dari beberapa ahli. Seperti yang pertama, itu ada dari Mondi, yang mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Serta yang kedua itu ada dari Schuller and Jackson, yang mengatakan bahwa SDM merupakan aset yang harus dikelola dengan cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai apa sih perbedaan dari manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia. Dalam istilah manajemen personalia, karyawan hanya dianggap sebagai faktor produksi, di mana tenaganya hanya digunakan secara produktif. Sedangkan manajemen sumber daya manusia atau MSDM, karyawan itu dianggap sebagai aset yang berharga serta harus dipelihara dan dicukupi kebutuhannya dengan baik. Jadi itu merupakan perbedaan dari manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi kalian harus bisa membedakannya ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tujuan-tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Setidaknya ada 4 tujuan dari MSDM itu sendiri. Yang pertama ada tujuan organisasional, yang kedua ada tujuan fungsional, yang ketiga ada tujuan kemasyarakatan, serta yang terakhir ada tujuan personal atau tujuan pribadi. Yang pertama ada tujuan organisasional, yaitu memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasi atau perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan secara fungsional, yaitu menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Tujuan yang ketiga adalah tujuan kemasyarakatan, yaitu manajemen sumber daya manusia bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan MSDM yang terakhir yaitu tujuan personal atau tujuan pribadi, yaitu membantu para karyawan untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Jadi ingat ya teman-teman, setidaknya ada 4 tujuan dari MSDM. Yang pertama tujuan organisasional, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan kemasyarakatan, dan yang terakhir merupakan tujuan personal atau tujuan pribadi. Masuk ke pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai apa sih fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Werther dan Davis itu ada 4. Yang pertama, itu ada penyediaan staf atau staffing. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia dan evaluasi. Yang ketiga, kompensasi dan proteksi. Serta yang keempat adalah hubungan kekaryawanan. Fungsi yang pertama adalah penyediaan staf atau staffing. Staffing adalah proses memastikan bahwa suatu organisasi atau perusahaan
memiliki jumlah karyawan yang tepat, serta memiliki keahlian yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Serta di dalam staffing juga melibatkan analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, serta seleksi. Jadi intinya, di dalam staffing ini, perusahaan ini memastikan bahwa jumlah karyawan yang ia miliki itu tepat serta memadai dalam bidangnya. Karena itu akan bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaannya atau organisasinya. Fungsi yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia. Dalam pengembangan sumber daya manusia ini melibatkan pelatihan, pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen kinerja. Jadi, pengembangan sumber daya manusia itu sangat penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kita ambil contoh yang simpel saja. Jika perusahaan Anda bergerak di bidang teknologi, kita lihat saja, teknologi itu selalu berkembang pesat dari tahun ke tahunnya, selalu memunculkan inovasi-inovasi yang baru. Jadi, kita sebagai karyawan atau staf harus selalu siap dengan inovasi serta perkembangan teknologi tersebut. Jadi, pengembangan SDM itu sangat penting. Pengembangan SDM itu bisa berupa workshop, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga yaitu kompensasi dan proteksi. Ini di dalamnya melibatkan gaji, upah, tunjangan, insentif, keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam bekerja. Fungsi yang keempat atau fungsi yang terakhir adalah hubungan kekaryawanan. Jadi, perusahaan harus berunding atau harus bermusyawarah dengan serikat pekerja jika ada yang diinginkan oleh karyawan. Sebagai contohnya, saya dulu pernah bekerja di pabrikan otomotif. Jadi, serikat pekerja berunding dengan perusahaan tentang besar kecilnya tunjangan yang turun saat Hari Raya Idul Fitri, atau yang sering kita kenal dengan sebutan THR. Mungkin cukup sekian presentasi pada hari ini mengenai pengantar manajemen sumber daya manusia. Untuk acuan materi dalam video ini, saya menggunakan beberapa link referensi. Saya akan tulis link referensinya di dalam kolom deskripsi. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah menonton, serta meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian materi yang kurang dimengerti. Mungkin cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.